Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal muqtada bi lisani yafqahu qawli la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan adanya dinul Islam. Berdirinya saya di sini, saya diamanai untuk menyampaikan sedikit kultum, yang dimana kultum itu berjudul Iptek sebagai sarana mengangkat derajat seseorang. Sebelum saya memulai ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu iptek. Iptek merupakan teknologi yang kita kenal dengan akronim iptek, merupakan salah satu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Penggunaan ilmu teknologi dan teknologi itu sendiri dibutuhkan dengan tujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Pada masa Perang Dingin, iptek digunakan oleh negara Amerika dan negara Uni Soviet untuk dalam bidang persenjataan. Contohnya adalah kapal perang dan pesawat perang. Dan alat untuk mengeksplorasi luar angkasa. Dan pada masa kini, iptek sudah maju atau sudah berkembang pesat. Banyak iptek yang sudah memiliki kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Dan dapat dilihat dari banyaknya teknologi baru yang bermunculan silih berganti. Dengan adanya iptek dapat semakin memfasilitasi kegiatan usaha agar lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang saya sampaikan tadi adalah sedikit dari pengertian iptek. Lalu masuk ke materi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu iptek sebagai sarana mengangkat derajat seseorang. Jadi iptek sebagai sarana mengangkat derajat seseorang ini ada banyak contohnya. Yang banyak kita lihat sekarang ini atau banyak kita kenal ini adalah sosial media. Di sosial media itu pastinya kalian tahu, pasti teman-teman tahu kalau ada di sosial media itu pasti banyak postingannya yang positif. Itu ada dakwah dari ustadz terkenal seperti itu. Terus ada orang yang misalnya hanya sekedar membuat kata-kata saja di pagi hari, semisal contoh jangan lupakan sholat subuh. Itu sudah merupakan salah satu mengangkat derajat seseorang atau diri sendiri. Yang dimaksud dengan mengangkat derajat seseorang itu seperti apa? Misalnya kita lihat nih di HP, kita scroll ada tulisan jangan lupakan sholat subuh. Oh, kita tertarik, jadi kita like foto atau postingan tersebut. Kita itu sudah termasuk untuk mengangkat derajat seseorang. Adapun kita juga mungkin tertarik dengan video dakwah Ustadz, misalnya Ustadz Abdul Somad. Oke, langsung kita tertarik, kita mau memberikan ke teman kita atau menggunakannya sebagai story WhatsApp seperti itu. Kita share, kita download, kita share, itu juga kita termasuk mengangkat derajat seseorang. Kenapa mengangkat derajat seseorang? Karena dengan kita menyebarkan itu, kita menaikkan namanya. Kita juga bisa, walaupun kita tidak tahu itu siapa yang buat, tapi itu kita juga bisa termasuk untuk mengangkat derajat seseorang itu sendiri. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 surat ke-58 juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
qila lakum tafashahu fil majalis tafashahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapanganlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan padamu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 surat ke-58. Sekian adalah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Undur mankola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang pertama, tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara rutin setiap hari Senin. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Penasehat, Ketua Jurusan, Wali kelas, dan seluruh jajaran di SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Dan juga kepada anak-anakku semua, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kembali saya mengingatkan, jadi untuk kalau kita menyebut SMA 6 Bekasi, maka kalian menjawabnya dengan tergerak, bergerak, menggerakkan. Paham? SMA 6 Bekasi. Iya. Kalau saya sampaikan semangat pagi, maka kalian menjawabnya dengan pagi, 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 luar biasa. Paham? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kalian harus paham, tugas Bapak Ibu guru yang ada di sekolah adalah merubah kalian menjadi manusia yang seutuhnya. Kalian akan dididik menjadi manusia seutuhnya, manusia yang seimbang, punya hubungan secara vertikal
dengan Tuhan yang Maha Esa, dan hubungan yang horizontal dengan sesama makhluk hidup. Ya, jadi itu yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru, menjadikan kalian manusia yang seutuhnya. Pada saat kalian lahir, kelahiran kalian penuh dengan doa. Lingkungan sekitar, orang tua, sanak saudara mendoakan. Pada yang muslim akan berdoa menjadikan anak yang soleh dan solehah untuk yang perempuan, berguna bagi agama, nusa, bangsa. Itulah doa dari orang tua manakala kalian lahir ke dunia. Sudah 16, 15, 17, bahkan 18 tahun yang lalu. Inilah tugas sekolah, tugas Bapak Ibu guru, bahwa keberadaan kalian di sini harus berguna untuk rekan-rekan yang lain. Tidak ada gunanya kalian menjadi manusia kalau tidak berguna untuk yang lainnya. Itulah hakikatnya. Ya, demikian juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru belum bisa dikatakan berhasil manakala belum berhasil merubah kalian ke arah yang lebih baik. Kalian di kelas juga harus berguna bagi rekan-rekan kalian. Seperti apa? Kalau kalian menemukan adanya tindakan bullying, ingatkan bahwa itu adalah perbuatan tidak beradab. Kalian adalah manusia yang mulia, maka tindakan bullying adalah yang tidak beradab. Di dalam agama Islam, kalian diminta untuk hablum minallah, hubungan secara vertikal, hablum minannas, kepada sesama. Artinya apa? Ini adalah keseimbangan. Tuhan menciptakan siang dan malam, laki dan perempuan, baik dan tidak baik, jujur dan tidak jujur. Ya, ada dua hal yang senantiasa sebagai penyeimbang. Tinggal kita mau berada di mana. Tidak ada hal yang kecil yang tidak berarti. Semua akan berarti. Jadi, kalau toh kita ingat dalam sejarah Nabi Ibrahim, ada burung pipit dan cicak. Bagaimana burung pipit berusaha mencari air untuk memadamkan api. Bagaimana cicak untuk menyemburkan agar api berkobar. Tapi apakah tetesan-tetesan dari burung pipit itu akan memadamkan api? Tentu tidak. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya. Poinnya adalah di mana kita harus berpihak. Mana yang benar, mana yang salah. Kita harus tahu. Kalau saat ini kalian ditanya, ini yang umat muslim, juga Nasrani, jika kalian pada masa Fir'aun kalian hidup, kamu menjadi penganut yang mana, pengikut yang mana, Fir'aun atau Nabi Musa? Jawabannya, saat ini kalian menjawab adalah Nabi Musa. Karena kalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi pada saat zaman Fir'aun,
belum tentu kalian bisa menjawab itu semua. Karena semua fasilitas, infrastruktur yang membangun adalah kerajaan Fir'aun. Kalau ditanya saat ini, pasti kalian menjawab. Dan pada saat apabila kalian hidup di zaman Nabi Musa tersebut, tentu keberpihakan kalian terlihat. Artinya, kalian harus punya prinsip di mana kalian harus berpihak. Sekali lagi, Bapak tekankan, marilah kita bisa menjadi manusia yang berguna. Sekecil apapun yang kita bisa berbuat, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang percuma, selama itu memang untuk kebaikan semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.